Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute terus mengisi dunia maya Indonesia dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita akan coba terus mengisi dunia maya dengan pembahasan soal yang telah masuk ke dalam seri yang ke-162 untuk soal bab 6 nomor 6.26. Mari kita coba lihat soal yang akan kita selesaikan. Oke, kita masih bercerita tentang buku yang sama, yaitu buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-8. Nomor 6.26. Oke, kita lihat soalnya. Soalnya 6.26. A process yields 10% defective items. If 100 items are randomly selected from the process, what is the probability that number of defectives A exceeds 13, B is less than X? Ini soalnya tentu merupakan soal aplikasi distribusi binomial dengan menggunakan distribusi normal. Jadi kalau kita lihat jika variabel acak X-nya itu yang ditanya adalah peluang, X exceed, berarti kalau exceed itu besar dari 13, maka kita akan berupaya merubah ke dalam variabel acak Z yang terdistribusi secara normal dengan bentuk transformasi Z X kurang nu per simpangan baku. Oke, di mana nu-nya itu adalah terdistribusi X, karena X terdistribusi secara binomial, maka kita tahu rata-rata distribusi binomial itu adalah N kali P, karena N dikali P. Nah, apa itu binomial? Silahkan masuk ke Rado Institute, cari bahasan tentang distribusi binomial. N-nya ada 100, P-nya ada 10%, berarti 10%. Oke, 10% berarti nu-nya ini adalah 10. Oke, 10% is equal to 0.1. Sedangkan simpangan baku itu merupakan akar dari variasi. Di mana kita tahu binomial itu variasinya adalah N kali P dikali Q, itu sama dengan N-nya tadi kita ketahui 100, P-nya itu 0,1 atau 10%, sedangkan Q-nya adalah 0,9 atau 90%. Oke, 0,9. Jadi kalau kita hitung akar dari variasi ini adalah tentu sama dengan 3 kalau kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, setelah ini dapat, maka kita coba Z. Nah, variabel acak Z ini kita coba X-nya adalah 13,5. Kita ambil 13,5 untuk memastikan bahwa 13 itu ukuran yang besar dari 13 itu tercover seluruhnya. Kita coba ambil X-nya itu 13,5 dikurang nu 10 dibagi dengan simpangan baku 3. Berarti Z yang kita inginkan adalah, kalau kita hitung pakai kalkulator, Z yang kita inginkan adalah 1,17. Oke. Nah, oleh sebab itu nilai peluang
X besar dari 13, kalau dia terdistribusi secara binomial, itu akan identik dengan peluang bervariabel acak Z besar dari 1,17. Nah, ingat, kalau ada kata-kata besar, itu artinya adalah 1 dikurang dengan peluang Z kecil dari 1,17. Kenapa kita memerlukan kecil? Karena nilai kecil itu dapat langsung dilihat melalui tabel. Jadi kalau kita lihat yang bernilai kecil dari 1,17 itu bernilai ini 1,7, ini 0,7-nya berarti 1,17 itu adalah 0,8790. Oleh sebab itu sama artinya dengan 1 dikurang 0,8 berapa tadi? 8790. 790. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, ini kira-kira bernilai 0,1210. Berarti kira-kira bernilai 0,1210. Nah, ini kalau dia menggunakan tabel. Ingat, kalau ada besar selalu kita upayakan muncul tanda kecil. Karena tanda kecil kita ketahui itu direct atau langsung dengan tabel. Yang B less than kecil dari 8. Sama halnya yang B ini kalau kita menggunakan peluang variabel acak X itu kecil dari 8. Nah, kalau kita gunakan Z, nah ini Z, peluang Z, karena kecil dari 0,8 kita menginginkan memastikan sebanyak angka kecil dari 8 yang masuk ke dalam hitungan, maka kita pastikan kita kurangi dengan 7,05, kurang 0,5. Berarti kita ambil 7,5. Kita rubah transformasi nilai ke dalam bentuk variabel acak Z sama dengan X. Belum seperti ini. Sorry. Belum seperti ini. Belum. Kita akan coba transformasi ke dalam Z terlebih dahulu. Kita coba transformasi ke Z. Z itu kita tahu rumusnya X kurang mu per simpangan baku. X yang kita ambil 7,5 karena kita ingin memastikan semua kecil dari 8 atau paling banyak itu masuk semuanya. 7,5 kurang mu tadi 10. Simpangan baku tadi adalah 3. Itu sama dengan kalau kita hitung dengan kalkulator kira-kira minus 0,83. Nah, karena dia nilai peluang X kalau dalam variabel acak X yang terdistribusi secara binomial, maka ini sama artinya kita mencari peluang acak dalam Z yang terdistribusi secara normal kecil dari minus 0,83. Karena sudah menggunakan tanda kecil, langsung lihat. Ini 0,8-nya, ini 3. Artinya yang kita cari itu adalah sama dengan 0,2033. Oke, ini yang nomor B, saya rasa kita telah sukses menyelesaikan permasalahan. Jadi kembali lagi pada soal yang 6.26 ini kita masih menghubungkan antara distribusi binomial yang dihampiri dengan distribusi normal.
Saya rasa cukup edisi kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.